Halo sahabat Miga, kali ini kita akan bercerita tentang ande-ande lumut. Pada zaman dahulu kala, Raden Panji Asmarabangun dan Dewi Sekartaji menikah untuk menyatukan kerajaan mereka, yaitu Jenggala dan Kediri. Suatu hari, kerajaan diserang musuh, hingga suami istri ini berpisah. Sekartaji melarikan diri dan menyamar sebagai gadis kampung di desa yang jauh. Ia diangkat anak oleh janda kaya bernama Nyai Intan. Nyai Intan mempunyai 3 orang anak perempuan yang bernama Kelinting Merah, Kelinting Hijau, dan Kelinting Biru. Sekartaji yang sekarang bernama Kelinting Kuning diperlakukan dengan semena-mena oleh keluarga angkatnya. Sementara itu, Panji Asmarabangun berhasil mengusir musuhnya. Ia segera berusaha mencari istrinya yang hilang. Sang pangeran berkelana, tapi tidak juga berhasil menemukan sang putri. Hingga akhirnya, ia menyamar sebagai seorang pemuda bernama Ande-ande Lumut, yang diangkat anak oleh Mbok Rondo, seorang janda tua di desa Dedapan. Ande-ande Lumut memasang sayembara untuk mencari jodoh. Banyak gadis yang datang untuk menjadi istrinya. Namun semua ditolak. Tidak ketinggalan, anak-anak Nyai Intan pun mendengar tentang sayembara itu dan ingin ikut serta. Hari itu, Kelinting Merah, Hijau, dan Biru berangkat menuju desa Dedapan dan meninggalkan Kelinting Kuning. Sebelum sampai, jalan para gadis itu terhalang sungai. Ketika bingung mencari jalan menyeberang, seekor kepiting raksasa bernama Yuyu Kangkang menawarkan diri untuk membantu. Sebagai imbalannya, mereka semua harus mencium Yuyu Kangkang. Gadis-gadis itu setuju saja dan berhasil diseberangkan dan tiba di rumah Mbok Rondo. Akan tetapi, ande-ande lumut menolak mereka semua dengan alasan telah mencium Yuyu Kangkang. Setelah ditinggal, Kelinting Kuning pun pergi ke sungai dan bertemu dengan bangau ajaib. Sang bangau berpesan agar Kelinting Kuning ikut sayembara. Ia juga memberi sebuah cambuk sakti kepada Kelinting Kuning. Kelinting Kuning segera menyusul saudara-saudara tirinya. Ia pun bertemu dengan Yuyu Kangkang dan diminta untuk menciumnya. Kelinting Kuning menolak dan memaksa Yuyu Kangkang untuk membantunya dengan ancaman cambuk sakti. Alhasil, Kelinting Kuning berhasil tiba di tujuan tanpa harus mencium Yuyu Kangkang. Begitu sampai, ia dinobatkan sebagai pemenang sayembara. Ande-ande lumut berubah kembali menjadi Panji Asmarabangun dan Kelinting Kuning menjadi Sekartaji. Mereka kembali ke kerajaan Jenggala dengan memboyong Mbok Rondo. Nah, itu dia sedikit cerita tentang ande-ande lumut. Terima kasih sahabat Miga.